Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya nih pagi ini? Sehat-sehat kan? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bagus, Alma. Nah, sebelum memulai pelajaran, baiknya kita memulai berdoa dulu ya. Kepada Pak Farhan sebagai ketua kelas, tolong dipimpin doanya ya. Baik Ibu, teman-teman, siap. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Amin. Baik, terima kasih Farhan sudah memimpin doanya. Baik, Sama-sama, yang selanjutnya Ibu akan absen nih. Baik, bagi yang namanya dipanggil, untuk diharap untuk on mic ya. Nih yang pertama, Salsa Novianti Aryadila. Hadir Ibu. Oke. Yang selanjutnya, Alma Maulida. Hadir Ibu. Oke. Yang selanjutnya, Regita Indah Pertiwi. Hadir Ibu. Hadir semua ya berarti. Nah, yang selanjutnya, kita nih semua tahu kan, kalau misalnya kita masih ada pandemi nih. Nah, pembelajaran kita juga masih daring kan. Nah, di dalam pembelajaran daring tuh, kita semua harus semangat tetap ya. Iya, Ibu. Iya, Ibu. Nah, belajarnya biar semangat itu, kita harus bisa mendalami nih perilaku 5M. Ada yang tahu nggak sih 5M itu apa? Nggak tahu, Ibu. Nah, jadi 5M itu yang pertama ada M yang pertama yaitu mengamati, yang kedua yaitu menanya, yang ketiga mengumpulkan informasi, yang keempat mengasosiasi, dan yang terakhir mengomunikasikan. Jadi kalian walaupun belajar di rumah, tapi kalian harus tetap aktif ya. Tidak hanya sekedar mendengarkan guru, tapi kalian juga bisa bertanya, terus mengamati gurunya, terus dari informasi yang guru berikan itu kalian catat. Nah, itu adalah bukti dari kalian mengumpulkan informasi. Nah, sebelum itu ada yang tahu nggak sih kita mau belajar apa hari ini? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu, Bu, lupa. Lupa Nggak ya? tahu, Bu. Jadi, sekarang kita akan belajar mengenai gaya. Ada yang tahu nggak sih gaya itu apa? Gaya foto, Bu. Beda. Newton, Bu. Ya, bisa, Fauzia. Bagus jawabannya. Ya, gaya tuh bisa ada gaya otot, gaya listrik. Nah, sebelum masuk ke pembelajarannya, Ibu akan membacakan apa sih yang akan kita capai dalam pembelajaran ini, tujuan pembelajarannya apa sih? Nah, untuk tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama yaitu setelah melakukan percobaan, peserta didik dapat menjelaskan pengertian gaya dengan tepat. Nah, nanti kalian megang buku ya masing-masing. Nanti kita akan melakukan percobaan. Nah, tujuan yang kedua yaitu setelah melakukan pengamatan dan diskusi, peserta didik dapat menjelaskan pengertian gaya otot dan pengaruhnya terhadap benda dengan tepat. Oke, untuk tujuan udah Ibu paparkan ya. Nah, yang selanjutnya Ibu akan menayangkan PowerPoint. Simak ya. PowerPoint-nya apakah sudah terlihat? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Oke, di sini bisa dilihat ya. Kita akan belajar tentang macam-macam dan manfaat gaya. Nah, sebelum masuk dan mengetahui apa sih macam-macam gaya itu dan manfaat gaya, ada yang tahu nggak sih gaya itu ada apa aja? Tadi udah Ibu sebutin loh. Gaya otot, Bu. Gaya tarik, Bu. Gaya gesek, Bu. Ya, betul Farhan. Baik. Nah, udah tahu ya sepertinya baca-baca buku nih tadi malam. Nah, bagus, iya, Bu. Pintar. Baik. Nah, kita masuk ya. Pengertian gaya apa sih gaya itu? Nih, jadi
Gaya itu adalah interaksi atau sebuah tindakan apapun yang diberikan pada sebuah benda yang dapat menyebabkan sebuah benda itu mengalami perubahan gerak. Bisa anak-anak baca ya di PowerPoint-nya. Nah, diulangin nih sekali lagi. Gaya itu adalah interaksi atau sebuah tindakan apapun yang diberikan pada sebuah benda dan dapat menyebabkan sebuah benda itu mengalami perubahan gerak. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke macam-macam gaya. Tadi yang seperti udah disebutin oleh Salsa, Farhan, Fauzia, macam-macam gaya itu yang ada 5. Yang pertama ada gaya otot, yang kedua ada gaya listrik, yang ketiga ada gaya magnet, yang keempat ada gaya gravitasi, dan yang kelima ada gaya gesek. Nah, apa sih gaya otot, gaya listrik, gaya magnet itu? Nih, di sini dapat dilihat. Gaya otot itu adalah gaya yang dihasilkan oleh kerja otot, bisa dari manusia atau bisa juga dari hewan. Nah, yang selanjutnya itu ada gaya listrik. Gaya listrik itu merupakan gaya yang timbul karena adanya arus listrik yang mengalir. Yang selanjutnya ada gaya magnet. Nah, gaya magnet itu gaya yang timbul karena adanya daya tarik magnet. Yang selanjutnya ada gaya gravitasi. Nah, gaya gravitasi itu adalah gaya yang timbul karena adanya daya tarik bumi. Seperti yang dibilang oleh Fauzia tadi, gaya Newton. Nah, yang selanjutnya yaitu gaya gesek. Nah, gaya gesek itu adalah gaya yang dihasilkan dari dua permukaan benda yang saling bergesekan. Nah, udah dapat bayangan dong dari apa yang tadi Ibu jelasin? Sudah Ibu. Bisa dibaca ulang juga ya dari layar yang dilihat. Baik, yang selanjutnya Ibu mau nanya nih, perhatiin ya gambar yang ada di layar. Nah, itu ada gambar apa sih? Ada gambar sapi sama delman, Bu. Iya, betul Salsa. Nah, yang kita lihat itu ada namanya transportasi tradisional. Jadi, pada zaman dahulu itu, transportasi itu belum dikendalikan oleh mesin. Jadi, masih memerlukan bantuan dari hewan. Nah, salah satunya ini ada yang namanya bendi atau delman, dan ada pedati sapi. Nah, itu transportasi yang dibantu atau pergerakannya dibantu oleh hewan dengan cara ditarik. Nah, ada yang tahu nggak sih ditarik itu menggunakan gaya apa? Gaya otot, Bu. Pintar. Betul, Regita. Nah, yang selanjutnya, ada gambar lagi nih. Ada yang tahu nggak sih gambar nomor 1 itu gaya apa sih? Pergerakan apa? Dia sedang apa? Dewi Anggi bisa bantu menjawab? Menarik, Ibu. Iya, betul sekali. Oh, maaf. Tidak apa, terima kasih Alma atas bantu jawabannya. Ya, betul ya. Yang pertama nih, ada anak kecil yang lagi menarik mainan mobil-mobilan ya. Nah, untuk gambar yang kedua nih, itu ada anak yang lagi ngapain sih? Kepada Tiara Anissa, boleh bantu jawab ya. Mendorong, Ibu. Iya, betul sekali. Jadi pada gambar nomor 2, ada anak yang sedang mendorong meja. Nah, untuk gambar yang ketiga, ada anak yang lagi melakukan apa? Kepada Alma, bantu jawab ya. Mengangkat, Ibu. Iya, apa sih yang dia angkat? Buku. Iya, betul sekali. Nah, yang terakhir, dijawab bareng-bareng nih. Gambar yang keempat, ini ada orang lagi ngapain sih? Lagi berantem. Bukan mau menarik dan mendorong. Menarik dan mendorong, Bu. Ini kegiatan menarik dan mendorong ya. Jadi, kegiatan nomor 4 itu adalah kegiatan menarik dan mendorong. Nah, dari sini kita tahu ya, menarik, mendorong, mengangkat itu adalah kegiatan yang dilakukan
dengan bantuan gaya otot. Seperti itu. Baik. Selanjutnya yaitu tadi kita sudah melihat dan mengetahui apa sih pengertian-pengertian gaya, macam-macam gaya itu ada apa aja. Nah, yang selanjutnya yaitu manfaat gaya. Nah, manfaat gaya itu secara umum yang pertama itu bisa agar bisa mengubah posisi, yang kedua mengubah bentuk, yang ketiga membuat benda bergerak, yang keempat membantu aktivitas sehari-hari. Nah, terus yang pertama yaitu ada manfaat gaya otot. Karena kita fokus pada gaya otot ya untuk hari ini, jadi sekarang kita akan mengetahui apa sih manfaat gaya otot itu. Nah, manfaat gaya otot itu yang pertama bisa membantu kita untuk mengangkat, seperti pada gambar yang udah kita lihat tadi, mengangkat buku, mengangkat pulpen, apapun itu. Nah, yang selanjutnya ada membantu kita menarik. Habis itu ada membantu kita untuk mendorong juga. Misalnya kita lagi pergi nih, lalu mobil ayah kita mogok. Nah, itu kita bisa membantu untuk mendorongnya. Yang selanjutnya yaitu ada membantu kita untuk menekan. Yang terakhir ada membantu kita untuk mengunyah. Nah, mengunyah itu yang digunakan adalah otot rahang yang ada di mulut ya. Nah, kita sudah tahu nih apa sih pengertian gaya dan macam-macam gaya dan manfaat gaya kan? Yang selanjutnya Ibu akan kirim ya di grup WA link Google Drive-nya mengenai macam-macam gaya dan manfaat gaya. Nanti silahkan dikerjakan ya. Sebelum kita mengakhiri nih pembelajaran hari ini, Ibu mau bertanya dong, apa sih yang udah kalian dapatkan dari pembelajaran kita hari ini mengenai macam-macam gaya dan manfaat gaya, terutama gaya otot ya? Ada yang bisa jawab nggak? Jawab. Aku juga, Ibu. Oke, Farhan dulu ya. Silahkan Farhan, apa sih yang dipelajari hari ini? Jadi hari ini kita belajar tentang gaya. Gaya itu tuh kayak sebuah interaksi yang diberikan pada sebuah benda dan dapat menyebabkan sebuah benda itu tuh mengalami perubahan gerak. Begitu. Nah, terus macam-macam gaya itu ada banyak, Bu. Ada 5. Yang pertama itu ada gaya otot, gaya magnet, gaya listrik. Terus ada gaya gravitasi sama gaya gesek, Bu. Baik. Terima kasih Farhan atas jawabannya. Nah, tadi udah kan diulangi lagi oleh Farhan, apa sih yang kita pelajari hari ini? Gaya itu apa? Macam-macam gaya itu ada apa aja? Nah, dari yang Ibu jelaskan, apa ada yang masih kurang dimengerti? Boleh ya ditanyakan. Jangan malu-malu. Yang terakhir, Ibu akan memberikan tugas ya. Tugasnya akan Ibu kirim ke grup WA melalui link Google Form. Nanti dikerjakan ya di rumah. Baik, Ibu. Baik. Baik, Nah, Bu. karena kita masih melakukan pembelajaran daring, alangkah baiknya kita selalu menjaga kesehatan karena kita masih ada pandemi, selalu menjaga kesehatan, menjaga pola makan, tidur yang cukup, dan tetap semangat ya belajarnya. Ya, Ibu. Makasih. Baik, sebelum di akhir pembelajaran kali ini, kita tutup dengan berdoa bersama-sama kembali. Kepada ketua kelasnya dipersilahkan. Siap. Siap. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya teman-teman. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Mengucap salam. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Ibu. Juga tetap semangat ya. Dadah.